Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب هذا اليوم سوف نتعلم عن المبتدأ والخبر. Hari ini kita akan belajar tentang mubtada khobar. Sebelumnya, adakah yang pernah dengar apa itu mubtada dan apakah itu khobar? Kalau belum ada yang mendengar, mari kita belajar bersama-sama terkait mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang pertama dalam sebuah kalimat. Biasanya dalam sebuah kalimat itu pasti ada kata yang pertamanya atau kata yang di depannya. Nah, kata yang di depannya itu atau kata yang pertamanya itu biasanya disebut mubtada atau subjeknya. Nah, selain itu apa sih pengertian mubtada? Mubtada itu kata yang masih membutuhkan keterangan atau penjelasan. Nah, biasanya kalau mubtada itu ditandai dengan alif dan lam dan memiliki arti yang jika disandingkan dengan khobar yang berbentuk sifat. Contohnya al-faslu nazifun. Nah, al-faslu di sini karena dia kata yang pertama maka dia disebut mubtada. Nah, tadi kalau mubtada ada alif lamnya biasanya artinya itu ada tambahan yangnya. Al-faslu, faslun artinya kelas. Berarti kalau al-faslu artinya kelas yang. Nah, kalau hanya mubtada, dia masih belum jelas artinya apa. Maka dari itu, mubtada adalah kata yang masih membutuhkan penjelasan atau keterangan. Selanjutnya ada kata nazifun. Nazifunnya itu adalah khobar atau kabarnya atau penjelasannya. Maka arti dari al-faslu nazifun adalah kelas yang bersih. Nah, dia lengkap artinya. Selanjutnya khobar. Khobar itu predikatnya. Predikat dengan bentuk kata keterangan tempat ataupun sifat. Nah, biasanya terletak setelah mubtada. Kayak tadi al-faslu nazifun. Al-faslu artinya kelas yang atau dia disebut mubtada, kata yang masih membutuhkan penjelasan. Nah, nazifunnya ini khobar atau penjelasannya. Nah, jadi si kelas ini dia udah punya penjelasan, udah jelas nih bahwa kelasnya itu bersih. Al-faslu nazifun artinya kelas yang bersih. Nah, khobar juga memiliki pengertian kata yang menjelaskan keadaan mubtada. Selanjutnya ada untuk khobar dengan keterangan tempat tidak ada perubahan walaupun mubtadanya muzakkar atau muannas. Jadi khobar ini dia ada dua. Khobarnya berbentuk sifat dan khobarnya berbentuk kata keterangan tempat. Kayak tadi al-faslu nazifun. Nazifunnya ini termasuk sifat, kelasnya bersih. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Untuk khobar dengan keterangan tempat tidak ada perubahan walaupun mubtadanya muzakkar atau muannas. Sedangkan khobar dengan kata sifat harus menyesuaikan mubtada. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya muannas. Kayak tadi al-faslu. Al-faslunya muzakkar, tidak ada tamar butuhnya atau tidak ada tak bulatnya. Maka nazifunnya juga harus muzakkar, tidak ada tak bulatnya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya al-madrasatu, sekolah yang nazifatun, bersih. Al-madrasatunya ada tak bulatnya, nazifatunnya ada tak bulatnya. Jadi kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Nah, di sini ada contoh beberapa kalimat mubtada khobar dengan khobar keterangan tempat. Contohnya, mubtadanya nih ada al-qurrasatu, as-sabburatu, al-qur'anu, al-faslu, baiti. Nah, kalau mubtadanya kalau khobarnya berbentuk kata tempat atau keterangan tempat, dia mubtadanya tidak harus mengikuti muzakkar atau muannasnya. Contohnya, al-qurrasatu fil hakibati. Buku tulis ada di dalam tas. Nah, kalau ini masih cocok lah ya, ada muannas, tapi sebenarnya nggak harus sesuai. Selanjutnya as-sabburatu janibal khizanati. Papan tulis ada di samping lemari. Al-Qur'anu 'alal maktabi.
Al-Quran ada di atas meja. Al-faslu amama idaratil madrasati. Kelas ada di depan TU. Baiti waro al-madrasati. Rumahku ada di belakang sekolah. Jadi kalau tadi mubtada biasanya diawali dengan alif lam. Itu artinya alnya ini berupa yang. Artinya itu yang kalau dia khobarnya berbentuk sifat. Kalau misalkan khobarnya berbentuk keterangan tempat, alnya ini tidak bermakna yang lagi, tapi biasanya lebih ke nunjukin kayak tadi al-kurrasatu fil hakibah, buku tulis ada di dalam tas gitu, kayak artinya itu ada. Selanjutnya ada mubtada khabar dengan kata sifat. Nah, di sini ada mubtada ada khabarnya. Kalau tadi dengan keterangan tempat, sekarang keterangan sifat atau kata sifat. Al-faslu nazifun. Kalau ini dia harus ngikutin mubtadanya muzakkar berarti khabarnya muzakkar, mubtadanya muannas berarti khabarnya muannas, harus ngikutin ya. Kayak ini al-mistaratu tawilatun, penggaris yang panjang, mistaratunya ada tamar butuhnya, tawilatunnya ada tamar butuhnya juga. Al-mal'abu wasi'un, lapangan yang luas. Selanjutnya ada latihan nih. Ayin al-mubtada awil khabar minal kalimatil lati tahtaha khotun. Tentukan kata yang digaris bawahi termasuk mubtada atau khabar. Nah, at-tilmizu mahirun, yang digaris bawahnya mahirun. Mahirun itu termasuk apa? Al-hammamu waro al-fasli. Nah, waro al-faslinya itu termasuk apa? Fatimatu jamilatun. Fatimah itu termasuk apa kalau di awal kalimat? Al-misbahu fawqa ra'si. Lampu ada di atas kepala saya. Nah, fawqa ra'si itu termasuk apa? Mubtada atau khabar? An-nafizatu janibal babi. Jendela ada di samping pintu. Nah, an-nafizatunya termasuk apa? Mubtada atau khabar? Ingat ya, kalau mubtada biasanya di awal kalimat, kalau khabar biasanya di akhir kalimat. Terus kalau mubtada, kalau kata benda dia ada alif lamnya, kalau nama orang dia nggak ada. Selanjutnya kalau khobar itu ada di belakang mubtada. Selanjutnya khobar itu ada yang kata sifat, ada juga yang keterangan tempat. Ibu, ini ada sedikit kata-kata atau kalimat yang berbunyi manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Jadi kalau yang punya kemampuan, kelebihan, bakat, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya. Semoga kalian berhasil. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Thanks for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.